Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi warga belajar semua. Kita akan meneruskan pembelajaran kita tentang keterampilan fungsional editing video, dan kali ini kita masuk ke tema 4, yaitu tentang membuat naskah video, naskah cerita video ya, termasuk di dalamnya ada film. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, skenario adalah rencana lakon sandiwara atau film berupa adegan demi adegan yang tertulis secara terperinci. Oke, jadi dari sini sudah cukup jelas bahwa skenario itu intinya adalah deretan adegan-adegan sebuah cerita. Ya, deretan adegan. Deretan adegan suatu cerita. Lanjut. Nah, apakah fungsi naskah? Naskah itu fungsinya buat apa? Secara garis besar, fungsi utamanya ada 3, yaitu yang pertama sebagai konsep dasar, ya, sebagai konsep dasar atau basic konsep. Maksudnya adalah kualitas suatu naskah dia akan menentukan hasil akhir proses pembuatan video. Oke, kalian bayangkan saja, kalian bandingkan sebuah film, sebuah video yang dibuat dengan konsep dan tanpa konsep, dengan naskah dan tanpa naskah. Apakah mungkin hasilnya akan sama, dan mana yang akan lebih baik, mana yang lebih tertata? Kalau untuk yang video-video yang nggak jelas, ya, nggak mutu, nggak perlu, ya, tidak perlu konsep, ya. Oke, itu fungsi pertama sebagai konsep. Fungsi kedua sebagai arah atau direction. Maksudnya adalah semua kru, semua pihak yang terlibat, kerabat kerja harus mematuhi isi dan alur cerita di dalam naskah yang digunakan. Ya, jadi ini hampir sama dengan rujukan. Ya, dengan fungsi ketiga ini hampir sama sebenarnya. Oke, jadi intinya gampangnya gini, kita mau cerita tentang perjalanan dari Banjar ke Purwokerto, ya, atau dari Banjar ke Cilacap. Ya, tentunya semua kru harus sepakat dulu. Oke, kita mau dari Banjar ke Cilacap. Perkara nanti di tengah jalan, apakah mau lewat Gandul Lekor ataukah mau lewat Patik Raja, itu soal nanti, ya, karena realita di lapangan bisa saja berbeda. Oke, fungsi yang ketiga adalah sebagai acuan atau sebagai rujukan. Maksudnya, segala aktivitas yang berhubungan dengan proses pembuatan video harus mengacu pada naskah yang dibuat, ya. Nanti akan diperkuat dengan uraian lain, ya, di sini. Ini jadi hampir sama, ya. Hampir sama dengan fungsi yang kedua. Oke, fungsi berikutnya ada di slide selanjutnya. Ada 2 fungsi lagi, tapi dia merupakan fungsi turunan, yaitu untuk menentukan siapa pemerannya. Oke, jelas. Kalau filmnya tentang komedi, masa iya kita ngambil aktornya Deddy Corbuzier atau aktor yang serius? Kurang pas, ya. Nah, atau begitu pula sebaliknya, ketika kita mau bikin film tentang action, ya, ada adegan silatnya, masa iya kita ngambil pemain kayak Mandra atau siapa sih? Ya, aktor-aktor yang nggak bisa silat, namanya seperti itu. Ya, oke. Jadi harus merujuk begitu pula nanti dalam prosesnya akan ada butuh properti segala macam. Nah, harus mengarah ke sini. Mau cerita tentang silat, masa iya tidak ada padepokannya? Cerita tentang sejarah, masih settingnya masa depan. Ya, hal seperti itu. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Di slide berikutnya kita akan membahas bagaimana langkah membuat skenario. Nah, ini di IDN Times, diambil dari idntimes.com. Sementara untuk fungsi naskah itu diambil dari pakarkomunikasi.com. Silakan kalian bisa klik saja link yang tersedia di slide presentasi. Oke, langkah pertama dalam membuat skenario adalah menentukan tema. Ya, fungsinya untuk apa? Untuk menentukan ide terhadap unsur-unsur di dalam cerita. Apa saja unsur-unsurnya? Plot, ya, rangkaian adegan, ya, serial adegan. Adegannya mau apa saja? Tokohnya siapa dan latarnya itu di mana? Ya. Film tentang Betawi settingnya di Bali, ya, nggak nyambung, ya. Jaka Sembung membawa pari, harus nyambung ri. Oke, ya. Nah, menentukan tema ini bisa jadi tidak mudah, terutama untuk kalau kita nggak suka nulis.
akan sangat mudah buat orang yang suka nulis. Tapi buat kita yang tidak suka nulis, nggak usah berkecil hati, karena membangun cerita termasuk menentukan temanya itu bisa saja dengan mengandalkan imajinasi yang kuat. Jadi kalau saya percaya kita masih bisa berimajinasi, apalagi di waktu-waktu nganggur, ya, waktu-waktu gabut, imajinasinya pasti kemana-mana. Nah, daripada diarahkan ke hal yang nggak jelas, arahkan saja untuk membuat cerita film, ya. Nggak harus yang panjang, cerita film pendek juga nggak apa-apa. Ingat film Paul Apike itu kan sebenarnya cerita pendek-pendek, tapi karena digarap serius, akhirnya jadilah tontonan yang menarik, ya. Oke, lanjut. Langkah kedua adalah membuat premis dan logline. Ada di slide berikutnya. Premis dan logline ini merupakan intisari cerita yang menggambarkan keseluruhan cerita secara singkat. Jadi boleh dibilang ringkasan atau lupa lagi istilahnya, sinopsis. Ya, hampir sama dengan sinopsis. Nah, fungsi premis dan logline ini adalah untuk sebagai acuan cerita agar si penulis itu tetap fokus pada cerita, terutama ketika memasuki tahapan menyusun plot. Jadi ketika kita udah punya ide dasar ceritanya, udah menentukan tema, ya dibuatlah nanti adegan-adegannya mau kayak apa. Nah, premis dan logline ini dijadikan ketika mau bikin adegan kesekian, lihat dulu sesuai nggak dengan cerita utama, ide cerita utamanya itu. Nah, rumusan premis dan logline adalah karakter, tujuan, dan halangan. Jadi karakter siapa, punya tujuan apa, dan punya kendala apa. Terus bedanya apa antara premis dan logline? Kalau premis intinya dia hanya ditulis satu kalimat, sementara logline ini bisa mencapai satu paragraf. Ya. Di slide berikutnya ada contoh premis dan logline, diambil dari kaskus.co.id. Kalian bisa langsung klik saja di situ. Nah, nanti di situ ada banyak sekali contoh-contoh premis dan logline sebuah cerita. Oke, lanjut ke langkah selanjutnya di slide berikut. Setelah kita menentukan premis dan logline, kita bisa menyusun alur cerita atau plot. Jadi ceritanya berlangsung mengalir seperti apa, adegan-adegannya kayak apa. Nah, menyusun alur cerita ini pada dasar lebih cenderung ke nanti mau mengalir seperti apa, ceritanya mau berlangsung bagaimana, ya. Ini merupakan tahapan yang sulit dalam fase pra-produksi dan memakan waktu yang sangat lama. Menyusun plot itu dilakukan dengan menyesuaikan terhadap jenis film yang akan dibuat. Ya. Kemudian di dalam plot itu ada sequence, ada urutan-urutannya. Biasanya yang paling mudah atau paling sederhana itu adalah plot 3 babak, cerita 3 babak. Jadi ada pembuka, inti cerita, dan penutup. Nah, di situ yang saya tuliskan adalah ada perkenalan, saya tulis 20%, petualangan 60%, dan kesimpulan 20%. Nah, persentase itu bukanlah angka yang baku, tapi sebagai contoh saja untuk menunjukkan bahwa isi cerita atau petualangan itu adegannya paling banyak. Sementara perkenalan dan kesimpulan, pembuka dan penutup itu lebih sedikit. Contoh konkretnya seperti ini. Kalian mau membuat skenario, isinya ada 8 adegan. Ini ada 8 adegan. Nah, kalian bisa saja membuat untuk pembuka itu ada 2 adegan. Kemudian nanti inti cerita ada 4, ya, atau 4 atau 5, misalkan 5. Kemudian penutupnya cuma 1 atau 2, 4, 2. 2 adegan pembuka, 2 adegan inti, 4 adegan inti, dan 2 adegan penutup. Nah, itu boleh saja seperti itu. Ya, lihat videonya Raditya Dika tentang rumusan atau format menulis skenario. Di situ juga ada ulasannya. Ya. Nah, setelah menulis alur cerita itu biasanya bahkan berlanjut dengan menyusun beat, ya, isi cerita di masing-masing adegan. Oke, di adegan ini dia mau berlangsung seperti apa yang diucapkan, dialognya seperti apa, siapa saja yang terlibat, kemudian settingnya mau kayak apa, ya. Nah, oke, lanjut slide berikut. Di slide berikut ini masih sama, Pak, ya.
Oh, enggak. Di slide berikut adalah setelah tadi menulis plot, ya, kita bisa membuat list adegan, daftar adegannya. Plot itu dia kan ini mau berlangsung seperti apa. Nah, kemudian ditulislah adegan-adegannya. Ya. Membuat list adegan ini masih nyambung dengan langkah sebelumnya tadi ya, langkah ketiga. Ya, cuman di sini bedanya dia ditulis lebih rapi. Dan ini sebenarnya masih juga menyambung dengan langkah selanjutnya, yaitu slide ke langkah yang kelima, yaitu menulis skrip. Oke. Nah, ini bentuk rapinya nanti kayak apa. Oke. Kalian langsung ke slide berikutnya aja, menulis skrip. Skrip akan terdiri dari keterangan waktu, tempat secara rinci, kondisi karakter, bahkan jenis shot yang akan dilakukan pada saat proses produksi. Nah, ini disebut juga sebagai screenplay. Ya, di slide selanjutnya itu isinya sama, tapi bedanya itu ada screenplay. Nah, kemudian seorang scriptwriter ini supaya bisa menulis skenario, dia tidak hanya butuh kemampuan menulis, tapi juga butuh imajinasi yang bagus, tahu tentang teknik pengambilan gambar, dan juga tahu tentang kondisi di lapangan. Oke, kalian bisa lanjut ke 2 slide selanjutnya, yaitu tentang anatomi screenplay. Jadi skenario itu ditulis dengan format yang standar industri. Istilah lainnya adalah screenplay. Screenplay itu ada komponen-komponennya. Ya, ada scene heading, ada action, ada character name, ada parenthetical, dan ada dialog. Ya, kalian bisa lihat contoh gambarnya seperti itu. Heading itu ibarat dia berisi tentang keterangan waktu, tempat, dan shotnya mau seperti apa. Sebagai contoh ada INT, internal, interior. Dia berarti berlangsung di dalam ruangannya office, dan berlangsung day, di siang hari. Ya, ada keterangan waktu, tempat, dan juga shotnya. Ya. Kemudian action itu adalah apa saja yang dilakukan oleh si karakter. Ya. Kemudian karakter name artinya karakter yang tokohnya itu siapa, nama tokoh karakternya. Dialog berarti kalimat-kalimat yang diucapkan atau yang diperdengarkan. Parenthetical itu keterangan tentang apa yang dilakukan oleh tokoh karakternya. Misalnya adegannya adalah duduk, tapi ada keterangan lain yang untuk mendukung, misalnya ngambil nafas panjang, atau mungkin sambil ngucek-ngucek mata, mungkin sambil merokok, atau mungkin sambil menuang nyeruput kopi gitu ya, atau itu jadi keterangan kecil saja. Nah, terus ada juga komponen lain, tapi di situ tidak disebutkan. Ya, bisa diketahui di sini di slide elemen screenplay di slide selanjutnya. Extension itu adalah keterangan tentang audio si tokoh karakter. Jadi audio ini bisa saja kelihatan orangnya lagi ngomong, bisa saja diem tapi ada suaranya. Ini di film-film atau sinetron adab itu sering banget ya. Di sinetron Indonesia banyak banget ditemuin suasana seperti itu. Orangnya diem, mulutnya tertutup, tapi ada suara dia lagi ngomong, lagi batin. Ya. Nah, hal yang seperti itu disebut sebagai off screen. Sementara ketika ada gambaran misalnya suasana pedesaan, kemudian ada cerita tentang latar belakang desa tersebut tanpa ada tokohnya, itu disebut sebagai voice over. Jadi kalau off screen itu ada tokohnya, ada tokoh karakternya lagi bicara tapi batin, suara hati. Sementara voice over itu ada pembicaraan tapi tidak ada tokohnya. Oke, kemudian ada transition. Jadi nanti untuk pindah ke adegan selanjutnya mau ada efek apa. Kemudian ada shot, itu keterangan ini kamera harus ngambil dari mana, jauhnya bagaimana, gerakannya kayak apa. Nah, tentang pergerakan kamera nanti ada pembahasan tersendiri. Oke, nah terakhir kita sudah sampai ke tugas. Penugasannya sederhana saja. Sebuah cerita itu bisa saja datang dari sebuah lagu. Mungkin kalau kalian umurnya udah lumayan, pernah nonton sinetron Balada Dangdut ya.
Oke. Intinya gini, sebuah lagu itu bisa saja punya alur cerita. Misalnya saja ya, versi saya itu lagu-lagunya Didi Kempot, beberapa lagunya itu ada yang punya alur cerita. Misalnya adalah lagu Layang Kangen. Kan bagaimana seseorang lagi menerima surat, kemudian dia meneteskan air mata, kemudian dia mengungkapkan kerinduannya. Itu kan ada alur ceritanya. Kemudian juga ada lagu Dalan Anyar, ya. Dalan Anyar itu kan orang lagi cemburu, orang melihat pacarnya itu jalan dengan orang laki-laki lain di dekat terminal Kertonegoro, ya, dekat Kebon Tebu. Nah itu kan bisa sebenarnya itu kan cerita. Ada ceritanya juga. Oh, melihat pacarnya jalan dengan laki-laki lain, nggak tahu siapa, gitu kan. Kemudian dia mengekspresikan neng dalan anyar kue karo sapa, mempertanyakan hal kayak gitu karena dia melihat sendiri. Ya, kemudian ada juga lagu Kangen Heri. Ini kan malah kayaknya nyambung dengan ceritanya si Dori Harsahaya yang diorbitkan sama Didi Kempot itu. Oke. Nah, tugas pertama kalian adalah silakan kalian tulis syair sebuah lagu yang menurut kalian memiliki alur cerita. Boleh ngambil dari lagunya Didi Kempot, boleh juga ke lagunya Denny Caknan kalau memang ada alur ceritanya menurut kalian, ya, untuk kalian aja, nggak usah mengacu ke saya. Atau kalau kalian lebih suka lagunya orang yang lain, silakan tulis dulu lagunya. Oke. Setelah kalian tulis syair lagunya, lanjut ke tugas kedua, buatlah premis dan logline dari cerita yang kalian buat dari berdasarkan lagu tersebut, ya. Kalian buat logline dan premisnya, ya, satu kalimat dan satu paragraf, secukupnya aja karena lagu itu ceritanya kan pendek. Nah, setelah kalian buat gambaran umum ceritanya mau seperti apa dalam bentuk logline dan premis, kalian karang plotnya. Nanti adegan kalau dibuat jadikan video film pendek, itu nanti adegannya mau seperti apa. Nggak usah banyak-banyak, kalian buat 4 plot, ya. Satu adegan pembuka, 2 adegan inti cerita, dan 1 adegan penutup, ya. Tokohnya siapa, settingnya di mana, dialognya kayak apa, terserah kalian, ya. Nggak usah panjang-panjang, minimalnya ya satu tokoh itu bicara 1 kali minimalnya. Oke. Nah, tugas itu ditulis kalian tulis dalam buku atau dalam kertas folio juga boleh. Kalau ditulis di buku maksimal itu 2 halaman, nggak usah akeh-akeh, nggak usah banyak-banyak, ya, maksimal 2 halaman. Kemudian pengumpulannya bagaimana, kalian buka di wiki.clubbanners.web.id, ya. Kalian lihat grup WhatsApp-nya, linknya sudah tertera di situ. Oke, itu saja pengantarnya tentang menulis skenario. Jangan lupa kalian selalu rajin mempelajari. Pesan saya, tidak perlu perfect, karena yang penting adalah respect. Nggak perlu kalian melahirkan karya yang bagus, karya yang yang sempurna, yang perfect. Tapi bagaimana kalian bisa menghargai kalian sendiri. Kalian menghargai menghargai niat kalian sendiri. Nah, itu jauh lebih penting. Dan jangan lupa kalian harus tetap hormat kepada siapapun yang kalian anggap sebagai orang tua. Kita ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Saya Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.